Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan hari ini kita akan membawakan penyakit yang ada pada palpebra, ya. Sebelum kita mulai kuliah, baiklah, ketua kelasnya silahkan me- membuka dengan membaca doa. Siapa ketua kelasnya? Andi Mapaita. Tapi dok, iya baik dok. Baik, sebelumnya terima kasih banyak dok atas waktu tak yang bisa membawakan materi pada hari ini dok. Baik, pada kesempatan kali ini alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kegiatan perkuliahan, eh, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Saya serahkan ke Saudara Muhammad Ali Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bacakan doa seperti langsung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ananda. Sore ini saya, Dr. Suliati, akan membawakan mata kuliah pada Special Science ini mengenai penyakit pada palpebra. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Eh, Mata kuliah ini ada pada bagian dari Special Science, ya. Special Science kalau tidak salah ada 7 SKS dan ini adalah bagian dari mata kuliah tersebut. Nah, pada saat Ananda setelah melakukan kuliah ini, tujuannya adalah untuk mahasiswa mampu mendiagnosa penyakit-penyakit yang ada pada palpebra, ya. Setelah kuliah, diharapkan mahasiswa sudah bisa mendiagnosa, oh ini penyakit ini, oh ini penyakit ini. Dan tujuan khususnya adalah mahasiswa mampu melihat tanda dan gejala pada penyakit-penyakit palpebra. Kemudian mahasiswa juga mampu melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan penyakit-penyakit palpebra. Dan tentu saja sebelum dilakukan eh, dirujuk ke daerah pusat pusat penanganan mata, kalian sudah bisa menentukan diagnosanya dan bisa menentukan apa pemeriksaan yang akan dilakukan. Nah, di dalam SKDI mengenai kelainan pada eh, palpebra itu banyak, ya. Ada blefaritis, retraksi kelopak mata, entropin, ektropin, trichiasis, lagophthalmus, epicanthus, ptosis, retraksi kelopak mata. Dan yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah mengenai mengenai retraksi kelopak mata, mengenai eh, infeksi pada kelopak mata dan penyakit-penyakit eh, infeksi lainnya. Sebelum kita masuk kepada penyakitnya, mari kita lihat anatomi normal dari mata, di mana organ orbita itu mengandung struktur seperti bola mata dan saraf optiknya, ada otot-otot ekstraokulernya, ada kelenjar lakrimal yang fungsinya mengeluarkan air mata, ada saraf yang fungsinya untuk mengatur gerakan bola mata dan fungsi penglihatan, ada pembuluh darah dan ada jaringan penunjang selainnya seperti lemak, ya. Dan semuanya dapat dilihat dalam proses patologi. Semuanya bisa terlibat dalam proses patologi. Seperti ini, bola mata, mulai dari anterior ke posterior, ada kornea, lensa, vitreous, nervus optik, sampai ke yang berhubungan dengan Mannings. Ya, otot-ototnya, ada otot-ototnya, kemudian ada pembuluh darah, ada kelenjar limfa, dan sebagainya. Merupakan suatu hal yang kompleks sekali dan sangat sensitif. Ini dilihat dari potongan aksial, ya. Kita lihat dari anterior ke posterior, bola mata, eh, nervus optiknya ke belakang eh, Mannings, sampai ke Mannings. Kemudian pembuluh darahnya beranastomosis dari pembuluh darah anterior sampai ke pembuluh darah posterior. Kemudian kavum orbita itu
Hubungan dengan sinus cavum nasi, berhubungan dengan sinus maksila, berhubungan dengan sinus ethmoid, berhubungan dengan sinus frontal. Ya, kita masuk ke penyakit orbita. Penyakit orbita ada satu hal mengenai terjadinya kelainan kongenital. Kelainan kongenital artinya kelainan yang terjadi anatomi yang tidak sesuai dengan normalnya. Kemudian pada penyakit orbita bisa juga terjadi inflamasi, bisa infeksi dan non-infeksi, dan juga bisa terjadi tumor. Kelainan orbita yang kongenital. Pada kelainan orbita kongenital itu ada anoftalmus. Anophthalmus itu lahir dengan tanpa bola mata. Ada mikroftalmus lahir dengan bola mata yang kecil. Ada craniofacial clefting, bola mata atau rongga orbita yang memanjang, yang mengecil, atau dia lahir dengan kondisi ada tumor. Ya, ini adalah kelainan kongenital pada orbita. Nah, Parajuk Elder merupakan suatu kehilangan total dari jaringan mata. Ada pertumbuhan orbita tergantung pada ukuran dan pertumbuhan rongga orbitanya. Ada anophthalmic orbitanya yang kecil, dia lahir dengan orbita yang kecil. Kemudian ada mikro anophthalmic itu orbita yang kecil, bahkan sama sekali kelihatan tidak nampak bola mata. Kalau microphthalmic eyes itu bola matanya ada tapi sangat kecil. Kalau anophthalmic orbit itu bola mata tidak nampak ya, sangat kecil. Bahkan dikatakan bahwa tidak mempunyai bola mata. Nah, seperti ini Cryptophthalmus namanya. Dia lahir dengan kelainan anatomi di mana tidak terdapat bola mata, kalaupun ada sangat kecil, kemudian palpebranya menyempit dan bersatu satu sama lain. Ini kelainan kelainan pertumbuhan rongga orbita, ya, kelainan pertumbuhan rongga orbita. Ini namanya Cryptophthalmus. Ini sama juga gambar di mana bola mata sangat kecil, lahir dengan keadaan anomali mikroftalmi. Bola mata ada, tapi bola matanya sangat kecil. Nah, kalau ini namanya craniofacial cleft, di mana rongga-rongga yang ada di dalam orbita, bukan cuma rongga orbita, rongga-rongga yang ada dalam dalam kranium itu mengalami pengecilan. Rongga orbita mengecil, rongga etmoid mengecil, rongga maksilanya juga mengecil, rongga frontalisnya juga mengecil ya. Tapi kepalanya nampak lebih besar. Ini berpengaruh terhadap kelainan pada mata. Kalau rongganya mengecil, berarti matanya juga mengecil di dalam. Ini namanya craniofacial cleft. Ini namanya craniofacial dysostosis. Dysostosis. Ya, Croson syndrome di mana terjadi kelainan memanjang daripada tulang-tulang tulang-tulang kepalanya. Nah, ini tumor orbita kongenital. Kista dermoid pada orbita sering sekali muncul pada anak yang baru lahir. Jadi kista dermoid itu tumbuh karena ketidakmampuan be- ketidakmampuan eh, memisah pada jaringan mata. Jadi dia melengket di situ, tidak terpisah. Jaringan kelopak matanya tidak terpisah antara superior dan inferior. Dia melengket pada palpebra superior atau melengket pada palpebra inferior, sehingga dia membentuk suatu kista ini yang disebut kista dermoid. Di dalamnya di dalam kista itu ada jaringan silia, ada jaringan dermis, ada jaringan kulit, sehingga disebut kista dermoid. Nah, itu tadi adalah mengenai kongenital. Sekarang mengenai inflamasi pada penyakit-penyakit orbita, bisa yang terjadi proses inflamasi itu yang disebut selulitis. Ya, selulitis adalah proses inflamasi pada bola rongga orbita. Ada juga proses inflamasi yang disebut grave ophthalmopathy. Sebentar kita lihat bersama-sama ya. Kita masuk kepada selulitis. Selulitis itu adalah penyebabnya itu adalah infeksi bakteri. Pokoknya infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri umumnya itu ya 90% infeksi bakteri. Ada juga non-infeksi misalnya autoimun, malignansi atau ke corpus calenum. Tapi umumnya adalah disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri pada rongga orbita ada tiga sumber. Bisa penyebaran langsung melalui eh, palpebra orang yang mengalami infeksi pada
mukanya, misal pada palpebranya misalnya ada jerawat misalnya, kemudian infeksi bisa masuk ke dalam rongga orbita. Penyebaran langsung ya, eh, misalnya dari otitis media langsung ke orbita, misalnya ada hordeolum ya, bisa masuk ke dalam orbita, atau gingivitis bisa masuk ke orbita, atau ada sinusitis bisa masuk ke orbita. Itu semua penyebabnya, itu semua adalah hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya selulitis orbita. Bisa penyebaran langsung melalui akibat trauma, misalnya trauma pada palpebra yang tidak disembuhkan dengan baik, bisa masuk ke dalam pola mata menyebabkan terjadinya selulitis. Misalnya penyebaran bakteremia dari jauh, misalnya otitis media, pneumonia, dia masuk melalui pembuluh darah, bakterinya masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah orbita, kemudian masuk ke dalam rongga orbita sehingga menyebabkan terjadinya selulitis. Itu ya. Selulitis ada dua, selulitis preseptal yaitu selulitis yang ada pada palpebra, dan selulitis orbita adalah selulitis yang sudah mengenai rongga orbita. Inflamasi itu ada pada kelopak mata. Ini adalah selulitis palpebra. Selulitis palpebra biasa juga disebut selulitis preseptal atau selulitis yang terjadi pada palpebra sebelum masuk ke dalam rongga orbita. Jadi eh, dia mengalami inflamasi yang hebat pada palpebra sehingga bola matanya tidak terlihat, ya edem kelopak mata, inflamasi, nyeri, tapi gerakan bola mata tetap ada dan bola mata tidak mengalami proptosis. Yang mengalami inflamasi hanya pada daerah palpebra. Nah, kapan dia masuk ke dalam bola mata? Apabila gerakan bola mata, misalnya ya, selulitis preseptal atau selulitis palpebra, ya, selulitis yang mengena pada daerah palpebra, tapi belum masuk ke dalam rongga orbita. Nah, dalam waktu sekian jam atau dalam kurang dari 24 jam dia masuk melalui aliran darah masuk ke dalam rongga orbita. Nah, setelah masuk ke dalam rongga orbita melalui aliran darah, maka dia bisa menyebabkan terjadinya inflamasi pada rongga orbita yang disebut selulitis orbita. Nah, apa yang terjadi apabila rongga orbita mengalami inflamasi? Tentunya akan terjadi peradangan pada otot-otot rectus, otot-otot oblik, bisa terjadi peradangan pada daerah pembuluh darahnya, bisa terjadi inflamasi pada daerah-daerah jaringan-jaringan lunak orbita yang menyebabkan terjadinya edem, ya. Akibat terjadinya edema pada rongga orbita, maka proptosis bola mata akan terjadi. Bola mata akan keluar, yang disebut proptosis, dan gerakan bola mata akan terhambat. Itu tanda-tanda bahwa penderita sudah mengalami selulitis orbita, ya, yang tadinya bola mata masih bagus, masih pada tempatnya, masih terjadi gerakan yang ke segala arah, tapi apabila bola mata sudah proptosis dan terjadi gangguan gerakan bola mata, maka itulah yang disebut selulitis orbita. Nah, kalau tidak tangani dengan baik, maka kuman yang ada di dalam pembuluh darah itu, inflamasi yang ada di dalam rongga orbita, kuman itu akan masuk ke dalam sinus cavernosa. Apabila sudah masuk ke dalam sinus cavernosa, dia akan menekan nervus optik. Nah, akibatnya apa? Terjadi kebutaan, ya. Nah, terjadi kebutaan apabila kuman itu yang mengalami trombus pada sinus cavernosa lanjut masuk ke bagian posterior sehingga masuk ke dalam kranium, menyebabkan inflamasi pada meninx, terjadilah meningitis. Apabila pasien terjadi meningitis, maka yang terjadi adalah abses pada otak dan bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati dengan selulitis orbita. Selulitis orbita bisa menyebabkan kebutaan dan bisa menyebabkan kematian. Makanya selulitis orbita ini sering kita sebut sebagai salah satu kedaruratan mata. Kalau tidak ditangani dengan cepat, maka bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang vital, ya. Selulitis orbital akibat sinusitis sangat penting dikenali. Nah, jadi kalau ada pasienmu terkena selulitis, maka yang pertama kamu periksa adalah adakah dia punya gigi yang sakit, adakah giginya infeksi, adakah sinusnya yang mengalami infeksi, sinusitis frontal misalnya, sinusitis maxillaris misalnya, eh, adakah adakah telinganya pada anak kecil, dia paling sering pada otitis media kronik. Itu yang paling sering
eh, eh, pencetus dari terjadinya selulitis. Itu semua yang harus ditanyakan pada saat kita lakukan anamnesis dan pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Ya, karena infeksinya itu menyebar dari luar ke dalam mata melalui pembuluh darah. Seperti ini, sinusitis palpebra. Kalau sinusitis palpebra dia masih edem pada tempatnya palpebra saja. Tapi kalau dia sudah edem pada rongga orbita masuk sinusitis orbita. Ini seperti ini ya bentuk. Jadi nanti kalau pasien mau lihat seperti ini, oh itu namanya selulitis ya. Nah, seperti ini inflamasi atau infeksi yang sangat eh, hebat pada mata anak-anak. Nah, gejala klinis yang bisa kelihatan adalah tentunya edem inflamasi, edem pada kelopak, itu pada selulitis palpebra. Pada selulitis orbita yang saya katakan tadi ya, peningkatan pembengkakan kelopak mata menjadi lebih hebat, kemudian injeksi, kemerahan, kemosis ya. Kemosis ini adalah tanda suatu inflamasi. Terjadi aksis proptosis, artinya bola mata keluar, dan kongestif vena, terjadi peninggian tekanan intraokuler dan terjadi peningkatan nyeri. Kenapa? Karena eh, nervus optiknya juga sudah ikut terserang, menyebabkan gerakan bola mata akan terhambat dan akan nyeri pada saat dia menggerakkan bola mata karena rektusnya mengalami infeksi, mengalami peradangan yang pada saat dia menggerakkan bola mata akan terasa nyeri. Nah, seperti ini selitus orbita, proptosis ya, coba lihat tanda-tanda proptosis, ada kemosis, ada gangguan induksi vertikal. Seperti ini, coba lihat ya, bola mata ke depan. Pada CT scan itu eh, sangat dianjurkan untuk dilakukan CT scan pada pada pasien selulitis untuk mengetahui bahwa eh, ini sudah masuk proptosis, ini sudah masuk selulitis orbita atau masuk perseptal. Untuk mengecek juga apakah ada abses, misal pada CT scan itu nampak ada abses pada daerah rongga orbita. Inilah penyebab dari selulitisnya. Ya, bisa ada abses, bisa ada eh, penyebab daripada selulitis itu bisa dari absesnya. Kalau tidak ada, berarti kita akan cari lagi tempat lain. Apakah dari sinusnya, apakah dari eh, giginya, apakah dari otitis medianya, atau ada trauma yang tidak nampak. Pemeriksaan dengan CT scan tentu yang paling baik adalah CT scan. Kita akan lihat pembengkakan kelopak mata, kita akan lihat ada eh, ada kelainan pada sinus, kita akan melihat apakah ada kelainan pada rongga orbita, abses misalnya. Pemeriksaan lainnya yaitu USG, tapi yang paling bagus sebenarnya adalah CT scan. Di antara pemeriksaan-pemeriksaan yang ada, yang terbaik adalah CT scan. Jadi ada pasien mau mengenai seluruh orbita, yang pertama kamu lakukan pemeriksaan adalah CT scan saja, ya. Kemudian ini adalah penyebab-penyebab dari seleucus orbita yang sudah katakan tadi, ada eksternal, ada internal, ada eksogenous, itu trauma ya, operasi yang tidak bersih juga bisa menyebabkan selulitis, ada endogenous, bakteri, ada intraorbital misalnya endoftalmitis atau dacryoadenitis juga bisa menyebabkan terjadinya selulitis orbita. Untuk mendiagnosa itu tentu dengan CT scan sudah bisa kita lakukan, eh, bisa mengetahui bahwa ini adalah selulitis beta atau bukan. MRI juga bisa, tapi MRI kan lebih kita kita bisa melihat jaringan-jaringan lunaknya untuk menentukan lokasinya, di mana inflamasinya, untuk follow up perbaikan itu bagus dengan menggunakan MRI. Tapi semua pemeriksaan itu eh, yang dengan CT scan, cukup dengan CT scan sudah bisa mengetahui bahwa ini selulitis orbita atau bukan, ya. Terapinya, terapi pada selulitis orbita kan penyebab yang utama itu adalah bakteri, ya. Paling banyak penyebabnya adalah bakteri. Nah, kalau bakteri berarti kita harus melakukan penanganan dengan antibiotik dan antiinflamasi karena dia mengalami peradangan. Jadi antibiotik dan antiinflamasi sebaiknya intravena supaya cepat. Kalau ada abses pada CT scan kita lihat oh ada abses, maka sebaiknya dilakukan drainase untuk melakukan aksesnya. Dan kalau akses biasanya itu kita harus pikirkan mengenai gram negatif
Karena biasanya abses itu ada pada gram negatif itu ada eh, pada penderita-penderita mengalami abses ya. Nah, antisipasi jangan sampai terjadi komplikasi intrakranial dengan memberikan pengobatan yang cepat intravena diharapkan eh, eh, laju laju dari bakteri itu bisa dihambat dengan cepat ya. Karena selulitis orbita itu kita tahu bahwa dia akan masuk ke dalam trombosus, sinus cavernosus, dia akan masuk ke dalam meninx. Sebelum sampai terjadi itu, maka kita harus sampai cepat dengan pemberian terapi intravena. Intravena ya, bakteri dan antiinflamasi, antibiotik dan antiinflamasi. Nah, tadi itu selitis ya, sekarang kita masuk kepada tiroid orbitopati. Kalian sudah pernah lihat enggak matanya pasienmu seperti ini ya? Proptosis, retraksi palpebra superior. Nah, ah, kita harus berpikir ke arah thyroid eye disease atau penyakit tiroid atau biasa juga disebut Grave ophthalmopathy. Kenapa dia bisa mengalami proptosis? Kenapa bisa mengalami pembengkakan? Eh, itu karena otot-otot ekstraokulernya menebal seperti pada CT scan. Paling bagus itu pemirsaannya dengan CT scan ya, bisa juga dengan MRI. MRI juga paling bagus. Dengan pemeriksaan itu kita bisa lihat di dalam, oh iya ada hipertrofi rectus, ada hipertrofi daripada oblik. Itu disebabkan oleh eh, penyakit autoimun. Tiroid itu adalah penyakit autoimun ya, penyakit autoimun yang menyebabkan terjadinya inflamasi yang hebat sehingga terjadi hipertrofi daripada otot. Pelebaran otot bisa mencapai 70-72%. Ya, umumnya adalah rectus superior, rectus medial dan inferior. Yang paling umum adalah rectus medial dan inferior yang mengalami penebalan. Kom, kompresi, kompresi dan nervus optik pada apex orbita akibat dari pelebaran otot eksikuler. Nah, kalau sudah di terjadi kompresi pada apex orbita, maka kita harus melakukan debulking. Debulking itu adalah me, apa, menipiskan rongga orbita supaya otot-otot yang tadinya menebal itu bisa lebih lebih longgar di dalam rongga orbita sehingga tidak mengalami proptosis dan tidak menyebabkan penekanan pada nervus optik ya. Itu gunanya adalah untuk peningkatan volume lemak orbita. Itu disebut dekompresi. Itu salah satu bentuk penanganan pada grefts pada tahap yang akhir ya. Jadi penanganan yang pertama itu tentu dengan menggunakan steroid topikal, tidak mempan dengan steroid IV yang kita biasa berikan 4 kali berturut 3 kali berturut Senin, Selasa, Rabu selama 4 minggu. Ya, eh, itu namanya perlu steroid. Setelah itu kita lihat perkembangannya. Kalau dia masih aktif, maka kita berikan dia ke terapi imunosupresan. Nah, kalau sudah TRAB-nya normal, maka tapi masih proptosis dan kita takutkan nanti nervus optiknya mengalami penekanan, maka kita lakukan debulking. Debulking itu yang saya katakan tadi, kita tipiskan dinding orbita supaya ruang dalam rongga orbita itu menjadi lebih luas. Setelah setelah eh, kuliah ini, saya harap kalian sudah bisa mengerti yang mana dimaksud dengan selulitis orbita, yang mana dimaksud dengan selulitis preseptal, yang mana dimaksud dengan Grave ophthalmopathy. Begitu lihat pasiennya sudah tahu, oh ini Grave. Eh, dari mana yang masuk dalam kelainan-kelainan bola mata dari lahir, misalnya anoftalmos, mikrooftalmos, dan apa yang akan kalian lakukan jika mendapatkan pasien seperti itu. Ya, ada pertanyaan enggak? Tapi dok, izin bertanya dok. Silahkan. Baik dok, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Muhammad Ridho Farjamir dengan aktif Sambut 2189 dok. Coba suaranya diperbesar. Ada dok, apakah sudah jelas dok? Ya, ya, Baik dok, saya Muhammad Ridho Farjamir dengan aktif Sambut 2189 dok. Jadi saya ingin bertanya terkait selulitis orbita tadi dok. ya. Bagaimana penanganan selulitis orbita di awalnya kalau kami dapatkan kasus tersebut di puskesmas dok, apakah Ya. langsung dirujuk atau diberikan dulu penanganan dan apa penanganannya? Tapi dok, mungkin itu pertanyaan dari saya dok. Ya.
Ini dari Rido ya. Ya, bagus ya Rido. Eh, Kalau saya dapat, misalnya Dokter Rido dapat pasien yang mengalami inflamasi hebat pada palpebranya, apakah saya harus rujuk saja? Ya, kalau kalau setelah kuliah ini Rido harusnya sudah tahu, oh mendiagnosa, sudah bisa mendiagnosa itu kan yang kami harapkan ya, sudah bisa mendiagnosa, oh ini adalah selitis orbita. Apa yang harus kamu lakukan? Tangani dulu ya. Sebelum kalian rujuk, tangani, beri infus antibiotik, antiinflamasi, sudah itu kalian rujuk ya. Berikan antibiotik dulu, antiinflamasi. Karena kalau kamu tidak berikan, saya sudah katakan bahwa selulitis itu sangat cepat perjalanannya. Kalau kamu tinggal di daerah pedesaan, kemudian kamu rujuk ke Wahidin. Sementara dari pedesaan itu ke Wahidin butuh waktu 2 hari misalnya dengan dia persiapan-persiapannya. Dalam waktu 2 hari itu sudah bisa terjadi alur penyakit yang cepat. Sudah bisa terjadi trombosis sinus cavernosus. Ya, jadi berilah antibiotik dulu, antiinflamasi, baru kalian rujuk. Ya, jangan sampai dalam perjalanan dia sudah masuk ke dalam eh, eh, penglihatan yang menurun. Kalau sudah penglihatan menurun berarti terjadi trombosis sinus cavernosa. Apalagi kalau di perjalanan dia sudah tidak sadar, artinya sudah terjadi meningitis. Karena selulitis itu sangat cepat perjalanannya. Berilah antibiotik IV, berilah antibiotik antiinflamasi IV supaya kamu aman juga mengirim pasien. Ya, bagus Rida. Satu lagi ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya kuliah kita pada sore hari ini mengenai infeksi pada kelopak mata dan kelainan-kelainan penglihatan yang ada pada kelopak mata. Oh, Eh, untuk menutup perkuliahan ini, saya persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa tapi dok, penutup. ya baik dok. Sebelumnya dok, terima kasih banyak dok atas waktu dan kesempatan tak terlebih dengan ilmu yang telah kita bagikan dok. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk kami dok. Kemudian saya serahkan ke Awan Ali Kurniawan untuk menutup doa pada kegiatan kita hari ini. Ya baik, mohon izin untuk memimpin doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam na alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zihrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ya, saya kira cukup ya anak-anakku sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian ini bisa menjadi bahan kalian untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.